Berjumpa kembali dengan saya Rahmania CGP Angkatan 7 Kabupaten Toli-Toli. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi supervisi akademik. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu guru hebat di samping saya, Ibu Fitra Jumianti. Nah, Ibu Fitra, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya Bu, kabarku baik-baik saja. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi, Bu ya. Oh iya. Pra-observasi supervisi akademik. Jadi pada kegiatan supervisi akademik terbagi dalam 3 tahapan. Yang pertama pra-observasi, kemudian observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Supervisi akademik ini bertujuan untuk lebih meningkatkan keterampilan mengajar guru dan diharapkan mampu mengevaluasi dan serta merefleksi kegiatan pembelajaran di kelas. Kegiatan supervisi kali ini dilaksanakan di mana, Ibu? Di kelas saya Bu, tentunya di kelas 3. Di kelas 3 ya? Iya. Jadi Ibu akan mengajar apa? Saya akan mengajar mata pelajaran matematika. Matematika, Bu Iya. ya? Jadi hal apa yang telah Ibu identifikasi di kelasnya? Hal-hal yang telah saya identifikasi yaitu saya telah membuat pemetaan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, saya telah membuat analisis pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar mereka. Yang ketiga, saya juga telah membuat analisis pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan gaya belajar mereka. Yang keempat, saya juga telah menguji pemahaman awal mereka mengenai alat ukur panjang. Dan yang terakhir, saya juga telah menyiapkan alat bantu mengajar atau media belajar sesuai kebutuhan murid, Bu. Kalau boleh tahu, Ibu Fitra, area apa yang akan Ibu kembangkan? Area yang ingin saya kembangkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Untuk itu, saya telah membagi murid saya ke dalam 3 kelompok, Bu, sesuai kebutuhan belajar mereka. Yang pertama ada kelompok audio, yang kedua ada kelompok visual, dan yang ketiga itu ada namanya kelompok audio visual kinestetik. Iya. Yang terakhir, Ibu, apa yang sudah Ibu siapkan di kelas sebelum pembelajaran? Tentunya yang saya siapkan yang pertama yaitu RPP, Bu ya. Iya, RPP. Kemudian KD-nya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku untuk panjang berat dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya yaitu dengan pengamatan terhadap alat ukur, peserta didik dapat menyatakan satuan panjang yang digunakan paling sedikit 2 satuan baku yang tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan satuan panjang yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menentukan hubungan antar berbagai satuan panjang yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan materi pembelajaran saya yaitu tentang hubungan antar satuan panjang, berat, dan waktu, Bu. Hubungan antar satuan panjang, berat, dan waktu ya. Dan kemudian media belajar tadi yang sesuai kebutuhan murid ya, Bu ya. Saya kan bagi atas 3. Yang pertama ya untuk murid yang kelompoknya audio. Iya, saya siapkan audio rekaman pembahasan tentang alat ukur panjang. Dan saya juga akan lebih sering mengunjungi kelompok mereka untuk menjelaskan terkait alat ukur panjang ini. Dan yang untuk kelompok untuk visual, iya, saya siapkan poster dan gambar benda dan alat ukur panjangnya, Bu. Jadi ada nanti saya siapkan sudah media berupa gambar. Ya, supaya gambar alat-alat ukur. Alat ukur yang baku seperti itu. Kalau yang tidak baku kan biar mereka bisa lihat sendiri kan, seperti itu, lihat langsung. Kalau yang bakunya tidak semua bisa saya bawa bendanya, tetapi dengan gambar mereka pasti bisa tahu, biasa mereka kunjungi, Bu, seperti itu. Dan yang ketiga tadi, kelompok ketiga yaitu kan tentang murid yang kinestetik, kinestetik, audio visual. Saya siapkan benda-benda real, misalkan alat ukur yang bisa digunakan mengukur panjang seperti meteran roll, meteran kain, mistar, kemudian benda yang bisa mereka ukur langsung seperti buku, tas. Mereka juga bisa mengukur papan tulis langsung, lemari, meja guru, meja siswa, dan
masih banyak lagi yang ada di dalam kelas Itu saja. untuk siswa kinestetik Iya, ya. betul. Lengkap sekali Bu Fitra Iya, ya. seperti Oke itu Ibu yang bisa Fitra, saya terima jelaskan. kasih untuk waktu luangnya. Iya. Sampai ketemu di kelas Ibu ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Fitra? Alhamdulillah, kalau hari ini baik-baik. Kita hari ini ada di kegiatan coaching dalam rangka tugas guru penggerak Bu ya. Terbagi atas 3 tahapan: praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Untuk yang awal ini kita ada di praobservasi Bu ya. Jadi di sini pelajaran apa Ibu Fitra di kelas hari ini? Kalau saya hari ini pelajaran matematika, Bu. Ya. Jadi kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di kelas hari ini? Jadi kalau kompetensi, ini saya punya RPP yang sudah saya susun semalam. Saya punya RPP yang dimana membahas tentang hubungan antar satuan panjang, berat, dan waktu. Di sini ada KD-nya yaitu tentang dimana mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu, Bu. Jadi kompetensi, berdasarkan kompetensi yang tadi Ibu Fitra sudah katakan, kompetensi yang spesifik ini dikembangkan di kelas apa? Yaitu tentang bagaimana saya dapat menjelaskan satuan panjang yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran Ibu hari ini? Tujuan saya dimana dengan membaca teks mengenai benda yang terbukti dari kertas, murid dapat mengidentifikasikan informasi-informasi yang terdapat di dalam teks dengan tepat. Terus yaitu yang kedua, tujuan pembelajaran saya juga dengan menyimak penjelasan saya, murid dapat memahami konferensi satuan baku dengan tepat, dan juga dengan mudah murid juga dapat membedakan yang mana satuan baku dan satuan yang tidak baku. Seperti itu, Bu. Jadi hari ini Ibu Fitra mengajar matematika di kelas dengan materi satuan panjang, itu satuan baku. Jadi yang kompetensi spesifik yang ingin dicapai dari murid Ibu adalah murid bisa bisa membedakan mana satuan baku dan satuan tidak baku, dan bagaimana menggunakan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi Ibu Fitra, apa yang Ibu lakukan di kelas agar kompetensi? Saya mempunyai beberapa media gambar yang sudah saya print. Media belajar, media belajar dalam supaya agar siswa mampu melihat dengan langsung, melihat langsung bahwa oh ini dia adalah satuan panjang yang baku. Contoh-contohnya seperti yang mereka pegang, seperti yang punya mistar, yang pengukurannya itu tepat, yang mempunyai ukuran yang tidak mungkin akan berubah-berubah. Terus satuan tidak bakunya contohnya seperti jari jengkal kita. Ini jengkal kan pasti berbeda-beda, jengkal saya dengan jengkalnya anak-anak pasti berbeda. Itu adalah dengan cara seperti itu siswa sudah bisa membedakan, oh berarti satuan baku itu di mana sebuah mistar yang akan saya ukur, contohnya meja atau buku tematiknya mereka. Buku paketnya mereka orang bisa ukur menggunakan mistar. Oh ternyata kalau mistar ukurannya tepat, tidak mungkin berbeda antara siswa satu dengan yang lain. Sedangkan
Sedangkan kalau menggunakan jengkal bisa saja jengkal anak yang satu dan anak yang lainnya berbeda. Itu mempunyai berarti itu satuan tidak baku karena ukuran yang tidak sama. Sedangkan satuan baku berarti ukurannya pasti sama dengan menggunakan alat ukur seperti mistar, seperti itu. Jadi indikator ketercapaian dari KD ibu di kelas itu apa? Indikatornya yaitu agar siswa bisa membedakan dan bisa tahu tidak gimana mengukur suatu benda itu mempunyai alat ukurnya masing-masing, seperti itu. Itu indikatornya Bu ya. Iya. Jadi Ibu Fitra, saya punya beberapa catatan yang berdasarkan tadi apa yang Ibu Fitra paparkan ya. Jadi Ibu hari ini belajar matematika, Ya. matematika di kelas, dan indikator kompetensi dasarnya adalah siswa mampu menggunakan alat bantu dan membedakan alat ukur baik yang baku maupun yang tidak baku. Kemudian indikator pencapaiannya adalah di mana materi ibu, pembelajaran ibu itu dikatakan berhasil apabila siswa atau murid ibu di kelas itu bisa membedakan alat baku dan tidak baku, kemudian bisa menggunakan keduanya. Ya Bu ya, seperti itu Bu ya. Jadi permasalahan apa yang ibu hadapi di kelas terkait pembelajaran ibu? Ini yang akan dan bisa tahu tidak gimana mengukur suatu benda itu mempunyai alat ukurnya masing-masing, seperti itu. Itu indikatornya Bu ya. Iya. Jadi Ibu Fitra, saya punya beberapa catatan yang berdasarkan tadi apa yang Ibu Fitra paparkan ya. Jadi Ibu hari ini belajar matematika, Ya. matematika di kelas, dan indikator kompetensi dasarnya adalah siswa mampu menggunakan alat bantu dan membedakan alat ukur baik yang baku maupun yang tidak baku. Kemudian indikator pencapaiannya adalah di mana materi ibu, pembelajaran ibu itu dikatakan berhasil apabila siswa atau murid ibu di kelas itu bisa membedakan alat baku dan tidak baku, kemudian bisa menggunakan keduanya. Ya Bu ya, seperti itu Bu ya. Jadi permasalahan apa yang ibu hadapi di kelas terkait pembelajaran ibu? Ini yang akan saya mau bahas sama ibu lebih spesifik. Kadang kan kita di kelas itu namanya siswa kan di antara siswa satu dengan yang lain itu pasti pemikiran, daya tangkapnya pasti berbeda-beda. Nah, tidak seperti siswa yang memang yang sudah berprestasi mungkin daya tangkapnya yang sangat cepat, sedangkan dimana saya juga kendalanya kadang ada karena kita masih kelas 3, ada siswa yang belum bisa memahami apa yang saya tulis di dalam kelas, dengan itu catatan dia belum mampu untuk membaca. Kadang membacanya ada yang masih mengeja-ngeja. Jadi gimana biarpun saya mengatakan menjelaskan bahwa satuan baku dan satuan panjang itu satuan baku yang dimaksud adalah alat-alat ukurnya yaitu mistar ini, sedangkan satuan tidak bakunya yaitu jengkal, kadang mereka tidak paham karena daya tangkap yang berbeda-beda. Jadi saya mungkin boleh dikasihkan saran atau masukan pengetahuan bagaimana cara saya supaya siswa tersebut mampu seperti siswa-siswa lainnya, seperti itu. Jadi harapan ibu ingin mendapatkan solusi terbaik ya dari pertemuan kita hari ini. Jadi ibu, dengan apa yang ibu paparkan tadi, perlu tidak ibu pikirkan, perlu tidak itu alat bantu mengajar di dalam kelas ini? Itu yang saya jadi anukan. Ibu Fitra, berdasarkan tadi kita sudah praobservasi di kelas ya, saya sudah melihat tahapan-tahapan ibu mengajar di kelas. Kira-kira apa lagi yang ingin ibu kembangkan dari tahapan yang sudah kita lewati tadi? Contohnya yang bisa saya kembangkan lagi yaitu dengan
bisa mengukur alat di sekitar rumah mereka. Dengan seperti itu mungkin orang tuanya juga bisa membantu menyiapkan alat-alat ini yang baku. Contohnya ya, kalau mau ukur lingkar kepala adik menggunakan meteran kain. Kalau mau ukur itu untuk alat ukur bakunya ya. Berarti kalau untuk alat ukur tidak bakunya, berarti kalau untuk mau mengukur meja atau tempat tidurnya mereka bisa menggunakan jengkal seperti itu. Jadi yang ingin dikembangkan lagi yaitu kemampuan ibu untuk lebih mendampingi murid untuk lebih memahami materi ibu, yaitu dengan cara memberi tugas tambahan. Bu ya, tugas tambahan. Jadi tentunya harus ada kolaborasi dengan orang tua siswa di murid, orang tua siswa di rumah, agar bisa memantau, ibu memantau dari sekolah, orang tua memantau dari rumah. Seperti itu Bu ya. Iya. Baik Ibu Fitra, kita sudah selesai dengan kegiatan kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah, perasaan saya sangat lega karena terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan kepada saya agar saya bisa menerapkan ide-ide ibu untuk saya terapkan kepada anak-anak saya yang pemahamannya yang masih kurang seperti itu. Itu tadi idenya Ibu Fitra sendiri ya. Iya. Itu idenya Ibu Fitra sendiri. Sebenarnya Ibu Fitra sudah punya solusi, cuman masih perlu dibicarakan lagi. Iya. Bisa biar potensinya Ibu lebih berkembang lagi. Tadi itu Ibu sudah punya ide, itu membawa alat bantu mengajar berupa benda-benda konkret, dan di samping itu juga menyediakan alat tambahan berupa buku yang isinya tentang materi yang akan Ibu bahas, yang akan anak-anak bawa ke rumah. Seperti itu Bu ya. Baik Ibu, kita ada di penghujung pertemuan kita hari ini. Jadi terima kasih atas waktunya Ibu Fitra. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.